Oh, Assalamualaikum sahabat Alif. Hari ini kami berada di Dusun Bandung Rejo, ya, di Kecamatan Pelumpang, di Kabupaten Tuban tentunya. Hari ini kita akan berkunjung soal ke makam atau petilasan leluhur bumi Tuban di masa lalu. Oke, ini adalah bagian luar. Kita akan coba mulai masuk. Nah, ini area makam. Kita akan menuju sini dulu. Kita lihat samping kanan atau di sebelah utara ya. Ini ada peringatan dari pemerintah pusat, terus dijaga tidak ada boleh membuat suatu kerusakan. Nah, ini adalah makam dari beliau, Mbah Kartowijoyo ya. Ini. Oke. Nah, ini juru kunci atau yang membuka dahulunya, yang menemukan lokasi tempat ini, sehingga sekarang dikembangkan, dijaga ya, yang bernama Mbah Haji Sunoko. Tapi lama beliau ini sudah meninggal ya, dan sekarang sudah digantikan anak dari beliau, Muhammad Nur Habibi namanya sekarang. Oke. Nah, ini adalah makam dari beliau, Eyang Kartowijoyo. Kita tidak bisa masuk karena terkunci ya, karena ada sesuatu yang harus dilindungi. Karena di dalam itu selain makam, di situ ada terletak 2 batu prasasti ya, atau batu tulis itu di dalam, dan di situ ada juga batu lingga ya. Harus benar-benar dijaga, jangan sampai terjadi kehilangan gitu ya, sehingga dikunci gitu. Oke. Nah, yang di sebelah bagian timur ini menghadap ke barat. Ini adalah makam dari beliau, Mbah Wijoyo Kusumo ya, atau Mbah Joyo Karma. Konon beliau ini adalah abdi dalam atau pengikut setia dari beliau Eyang Kartowijoyo gitu ya. Itu yang saya ketahui, dan ini makamnya ada di dalam. Oke, kita akan jalan coba ke bagian belakang. Itu gapura, pintu masuk ke luar. Ini menuju ke arah selatan. Selatan ini ya, ini bagian timur ya. Bagian timur di belakang makam ya, atau petilasan. Oke, kita coba jalan ya. Kita lihat di bagian belakang.
ini masih masih banyak ya, masih banyak ini bambu-bambu ini, atau kata orang di Jawa itu barongan katanya ini ya. Jadi masih banyak bambu di belakang, bagian belakang petilasan ini ya. Ini itu mengarah ke arah timur begitu ya. Saya akan menceritakan sedikit tentang hal-hal yang sedikit saya ketahui ya, yang sudah saya ketahui tentang adanya petilasan ini. Bahwasanya petilasan ini dahulunya itu ada 3 masa ya. Di tempat ini ada 3 masa yang berbeda dan menggunakan atau melakukan keberlanjutan pada tempat yang sama. Itu ada 3 masa ya. Yang pasti itu di era masa awal itu adalah era Mataram kuno ya, sehingga berkelanjutan di era Majapahit begitu ya. Oke, kita akan kembali. Sebenarnya dahulunya di petilasan ini sebetulnya tidak hanya di sini saja. Menurut informasi yang saya ketahui itu jauh masih ya, mungkin hingga sampai beratus-ratus meter itu panjang dan lebarnya. Itu sungguhnya bukan cuma di sini aja dengan batasan pagar yang seperti sekarang ini, tetapi jauh ya, lebih ke arah selatan, ke arah timur, utara, dan barat gitu ya, begitu ya. Kita sekarang jeda duduk aja dan saya akan menceritakan sedikit tentang keberadaan sejarah di petilasan ini ya. Jadi di lokasi ini pernah ditemukan batu prasasti ya, dan insya Allah di tempat ini adalah tempat satu-satunya hingga sekarang ini yang ditemukan prasasti yang menyebutkan nama Tuban begitu ya. Baru satu-satunya ditemukan di sini, dan prasasti itu hingga sekarang ada 2 ya, jumlahnya ada 2 prasasti atau batu tulis itu masih terletak di sana, di makomnya Eyang Kartowijoyo di situ ya. Nah, di batu prasasti itu kalau tidak salah sepengetahuan saya melihat dari sejarah yang tercatat di wilayah khususnya Kabupaten Tuban itu menunjukkan angka tahun 1355 ya. Itu prasasti itu dibuat atau menunjukkan angka tahun itu tahun 1355 Masehi begitu ya. Dan di prasasti itu bertuliskan aksara Jawa kuno begitu. Dan kurang lebihnya di prasasti itu menyatakan begini, bahwasanya di sini atau di tempat ini dahulunya pernah terjadi satu peperangan yang sangat besar begitu ya. Satu peperangan yang sangat besar di sekitaran pinggiran sungai, dan kebetulan di lokasi ini khususnya ke sana ya, ke arah selatan itu tidak jauh, mungkin kalau kita ukur antara 200 sampai 250 meter aja dari sini sebetulnya itu ada sungai atau Bengawan Solo itu ya di sana. Jadi sangat tepat sesuai tulisan di prasasti itu bahwasanya dahulunya di sini pernah terjadi peperangan besar di pinggiran sungai begitu, dan akhirnya diredam
oleh orang-orang dari Kuti, Tuban, begitu kurang lebihnya ya. Untuk kelengkapannya saya juga kurang mengetahui itu, tetapi ini hanya sesuai yang saya ketahui aja, jadi saya sampaikan. Yang lain mungkin saya belum mengetahui apa makna daripada prasasti itu, dari tulisan itu. Kalau sahabat ingin tahu jauh lebih banyak, ya silahkan saja berkunjung atau sowan ke sini ya, ke makam Eyang Kartowijoyo, dan sahabat bisa bertanya langsung ya kepada juru pelihara atau juru kuncinya yang tadi saya sebutkan, yaitu Mas Muhammad Nur Habibi ya. Bisa ditemuin dan bisa ditanyakan sejarahnya tentang prasasti itu di sini. Begitu ya. Saya rasa untuk sementara waktu saya cukupkan dulu ya, sahabat, untuk informasi tentang petilasan atau makam dari Eyang Kartowijoyo, leluhur kita semua, khususnya di bumi Tuban ini ya. Dan untuk rekan-rekan atau sahabat khususnya yang dari bumi tanah Tuban atau yang dari luar wilayah Tuban yang berniat berkunjung ke makam beliau, leluhur atau petilasan ini, ya silahkan saja datang berkunjung kemari. Tempatnya saya ulang lagi di sini adalah Desa Bandung Rejo ya, di Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, dan ini termasuk wilayah Tuban bagian selatan. Sahabat Alif semuanya dimanapun berada ya, saya hanya mengingatkan saja bahwasanya kita semua sebagai generasi penerus sekarang ini, kita jangan sampai melupakan suatu peradaban di masa lalu ya, atau peradaban di era para leluhur-leluhur kita ya. Kita jangan sampai melupakan jasa-jasa besar beliau semuanya, leluhur kita itu ya, karena beliau-beliau sangat memiliki jasa yang terlalu besar untuk kita ucapkan ya. Di masa lalu itu beliau-beliau itu telah memperjuangkan dengan sebegitunya demi anak cucu beliau-beliau tersebut ya, hingga sampai ke kita sekarang ini ya. Jadi kita ini yang di masa yang sekarang ini kalau bahasa saya itu tinggal enaknya saja ya gitu. Dan sedangkan di masa lalu itu yang memperjuangkan suatu tempat atau wilayah itu tidak lepas dari jasa-jasa para leluhur-leluhur kita ya semuanya, termasuk beliau yang berada di petilasan ini ya, leluhur bumi Tuban, yaitu Eyang Kartowijoyo, Eyang Wijaya Kusumo, dan beliau-beliau para leluhur yang lain ya, yang masih terhubung atau masih terlibat di petilasan ini ya, di sini yang maksud saya itu. Oke, begitu saja ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.